7 kebiasaan tidur yang berbahaya dan bisa membunuh Anda malam ini. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda bisa menyelamatkan nyawa Anda malam ini. Saat Anda menonton ini, ada peluang 1:4 bahwa Anda akan melakukan sesuatu sebelum tidur yang meningkatkan risiko Anda meninggal dalam tidur. Saya tidak berlebihan, statistiknya benar-benar mengerikan. Lebih dari 70.000 orang lanjut usia meninggal dalam tidurnya setiap tahun di Amerika Serikat saja, dan inilah kebenaran mengerikan yang tidak ingin diketahui oleh kalangan medis. Banyak kematian ini bukan karena usia tua atau penyebab alami, melainkan karena kebiasaan tidur yang tampaknya tidak berbahaya, namun menjadi mematikan setelah gelap. Bagian yang paling menakutkan, Anda mungkin melakukan setidaknya 3 kebiasaan ini malam ini tanpa sadar. Dokter Anda tidak pernah memperingatkan Anda tentang hal ini. Keluarga Anda tidak tahu tentang hal ini. Dan perusahaan farmasi tentu saja tidak akan memberitahu Anda karena mereka menghasilkan miliaran dolar dari konsekuensinya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun di ruang gawat darurat dan melihat hasil mengerikan dari bahaya tersembunyi ini malam demi malam. Ambulans bergegas membawa pasien lanjut usia yang jatuh di kamar mandi pada pukul 3 pagi. Korban serangan jantung yang pergi tidur dalam keadaan sehat. Pasien stroke yang ingatan terakhirnya adalah minum pil tidur aman mereka. Saya akan mengungkap 7 kebiasaan sebelum tidur paling berbahaya yang secara diam-diam memperpendek usia orang-orang di Amerika, termasuk satu kebiasaan yang menjadi penyebab tersembunyi ribuan darurat malam hari. Tapi inilah yang berbeda. Saya tidak hanya akan memberitahu Anda apa yang membunuh orang, saya akan menunjukkan tepatnya bagaimana melindungi diri Anda mulai malam ini. Tinggalkan wajah sedih di kolom komentar jika Anda siap mengetahui kebiasaan mematikan mana yang harus dihentikan malam ini, dan beritahu saya usia Anda agar saya bisa melihat berapa banyak orang di atas 50 tahun yang menonton. Informasi ini menjadi kritis setelah usia tersebut. Kebiasaan 7. Jebakan air yang menyebabkan jatuh mematikan. Anda telah diberitahu untuk minum 8 gelas air sehari sepanjang hidup Anda, bukan? Jaga agar tetap terhidrasi, kata mereka. Tapi apa yang tidak mereka katakan? Apa yang tidak bisa mereka katakan? Karena hal itu akan menghancurkan segala keyakinan Anda tentang kebiasaan sehat. Adalah bahwa minum air sebelum tidur setelah usia 60 tahun dapat secara harfiah membunuh Anda. Bayangkan skenario ini yang terjadi di rumah-rumah di Amerika setiap malam. Pukul 2:47 pagi. Margaret, seorang nenek berusia 68 tahun, minum segelas air sebelum tidur karena dia berpikir itu sehat. Kini kandung kemihnya berteriak memintanya bangun. Dia merasa pusing, bingung, dan ruangan gelap gulita. Dia mengayunkan kaki ke tepi tempat tidur dan bangun dengan cepat. Itulah saat bencana terjadi. Kombinasi kegelapan, rasa mengantuk, urgensi, dan usia menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Keseimbangannya tidak sebaik dulu. Refleksnya lebih lambat. Tekanan darahnya turun saat dia berdiri terlalu cepat. Dia mengambil 2 langkah menuju kamar mandi, dan kakinya tersangkut tepi karpet yang sudah dia miliki bertahun-tahun. Jatuhnya terjadi dalam gerakan lambat. Patah pinggul, cedera kepala. 6 bulan kemudian, dia berada di panti jompo. Kemandiriannya hilang selamanya, semua karena segelas air. Jatuh adalah penyebab utama kematian akibat cedera pada orang lanjut usia, dan kebanyakan terjadi saat perjalanan ke kamar mandi di tengah malam. Namun, inilah yang membuatnya lebih tragis. Setiap kali Anda bangun untuk buang air kecil, Anda menarik diri dari tahap tidur dalam yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pemulihan. Otak menggunakan tidur dalam untuk membersihkan toksin, termasuk protein beta amyloid yang menyebabkan Alzheimer. Ketika Anda terus-menerus mengganggu proses ini,
Anda menciptakan penurunan memori, sistem kekebalan yang melemah, dan risiko demensia yang meningkat. Solusinya, mulailah hidrasi cerdas. Minum sebagian besar air Anda di pagi hari, lalu kurangi 2 jam sebelum tidur. Pasang lampu malam dengan sensor gerak, hilangkan karpet kecil, dan selalu duduk di tepi tempat tidur selama 10 detik sebelum berdiri. Tapi kebiasaan berikutnya lebih mengejutkan. Ini adalah sesuatu yang dilakukan 90% orang setiap malam yang secara perlahan menghentikan jantung mereka saat tidur. Komentar Water Wake Up, jika Anda sering bangun di malam hari untuk ke toilet, mari lihat berapa banyak orang yang menempatkan diri mereka pada risiko. Kebiasaan 6. Makan malam yang menghentikan jantung. Pikirkan bahwa makan malam larut, camilan sebelum tidur, atau es krim tengah malam itu tidak berbahaya. Ini adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya yang melanda masyarakat modern dan secara harfiah membunuh orang setiap malam saat mereka tidur. Saat Anda makan dalam 3 jam sebelum tidur, Anda memaksa tubuh untuk menjalankan 2 program yang tidak kompatibel secara bersamaan. Saat tidur, tubuh seharusnya masuk ke mode perbaikan. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, sistem pencernaan beristirahat. Namun, saat Anda makan larut malam, tubuh tidak bisa masuk ke keadaan penyembuhan ini. Sebaliknya, tubuh harus mengalihkan energi besar untuk pencernaan sementara metabolisme yang melambat seiring usia menjadi kewalahan. Ini menciptakan apa yang saya sebut badai metabolik tengah malam, resep sempurna untuk bencana kardiovaskular. Studi Harvard terbaru yang mengikuti 112.000 orang dewasa selama 20 tahun menemukan hal yang mengerikan. Orang yang makan dalam waktu 3 jam sebelum tidur memiliki risiko serangan jantung 44% lebih tinggi, risiko stroke 55% lebih tinggi, dan risiko kematian mendadak akibat jantung 23% lebih tinggi saat tidur. Namun, situasinya semakin buruk. Saat tidur dengan perut berisi makanan, produksi asam lambung meningkat drastis. Asam ini dapat refluks ke tenggorokan dan paru-paru, menyebabkan aspirasi diam. Anda secara harfiah tenggelam dalam asam lambung sendiri saat tidur. Peradangan akibat makan larut malam memicu kerusakan sistemik yang membuat darah menjadi kental dan berbahaya. Itulah mengapa banyak serangan jantung terjadi pada jam-jam dini hari. Bagi orang di atas 60 tahun, hal ini menjadi kritis karena metabolisme melambat 2-8% per dekade. Asam lambung berkurang sehingga pencernaan menjadi sulit dan banyak obat berinteraksi berbahaya dengan waktu makan. Solusi: Protokol 369. Jangan makan makanan berat 3 jam sebelum tidur, idealnya makan malam sebelum pukul 6 sore, dan dapur ditutup pukul 9 malam. Fokus pada makan malam yang mudah dicerna. Sup ringan, ikan panggang, sayuran kukus, porsi kecil karbohidrat kompleks. Jika Anda benar-benar harus ngemil larut malam, batasi setengah apel dengan selai almond, teh kamomil, atau beberapa kacang. Namun, posisi tidur yang akan saya ungkapkan selanjutnya secara diam-diam mencekik orang setiap malam. 8 dari 10 orang tidak menyadari bahwa mereka perlahan membunuh diri sendiri dengan cara mereka menempatkan kepala. Ketik late eater, jika Anda sering makan dalam 3 jam sebelum tidur. Mari bantu satu sama lain untuk menghentikan kebiasaan berbahaya ini. Kebiasaan 5. Posisi tidur yang menyebabkan sesak nafas. Posisi tidur Anda bisa menjadi perbedaan antara bangun besok atau tidak bangun sama sekali. Ribuan orang meninggal dalam tidur setiap tahun hanya karena cara mereka menempatkan tubuh. Posisi paling berbahaya, tidur telentang. Saat tidur telentang, gravitasi menarik lidah dan langit-langit lunak ke belakang. Sebagian memblokir saluran pernapasan. Bagi orang muda, ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun, setelah usia 50 tahun, ketika otot-otot melemah, tidur telentang bisa menjadi vonis mati. Begini yang terjadi. Otot tenggorokan yang rileks kolaps ke dalam.
menciptakan sumbatan yang mengurangi pasokan oksigen ke otak dan jantung. Bahkan jika Anda tidak didiagnosis menderita sleep apnea, tidur telentang dapat memicu episode di mana Anda berhenti bernapas selama 10 sampai 60 detik. Setiap kali saluran napas tertutup, kadar oksigen dalam darah turun secara berbahaya, sementara jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kekurangan oksigen. Sebuah studi dalam jurnal Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa orang yang tidur telentang memiliki risiko 2,3 kali lebih tinggi mengalami kematian mendadak akibat jantung selama tidur dibandingkan dengan orang yang tidur menyamping. Tidur tengkurap sama berbahayanya. Posisi ini menyebabkan ketidaksejajaran tulang belakang, membatasi pernapasan dengan menekan dada, memaksa leher untuk melengkung berlebihan yang dapat menekan pembuluh darah ke otak, dan menjaga sistem saraf tetap aktif sepanjang malam. Solusi penyelamat nyawa, tidur menyamping, sebaiknya sisi kiri untuk fungsi jantung yang lebih baik dan mengurangi refluks asam. Gunakan bantal yang keras di antara lutut untuk menyelaraskan tulang belakang dan pastikan kepala sejajar dengan tulang belakang. Jika Anda terbiasa tidur telentang, letakkan bola tenis di belakang piyama untuk mencegah berguling. Tapi apa yang akan saya ungkapkan tentang suhu kamar tidur akan mengejutkan Anda. Hal ini memicu serangan jantung saat orang tidur dengan tenang. Komentar posisi tidur Anda saat ini, tidur telentang, tengkurap, atau menyamping. Mari lihat berapa banyak orang yang tanpa sadar berada dalam risiko. Kebiasaan 4. Jebakan suhu yang memicu serangan jantung. Anda mungkin berpikir bahwa tidur hangat dan nyaman di malam hari itu sehat, bukan? Tapi tidur di ruangan yang terlalu panas secara harfiah mempercepat penuaan tubuh Anda dan meningkatkan risiko serangan jantung di malam hari. Tubuh Anda memiliki ritme sirkadian alami di mana suhu inti tubuh turun 1-2 derajat pada malam hari. Ini memicu fase tidur paling dalam dan pemulihan. Ketika kamar tidur Anda terlalu panas, Anda menghambat proses pendinginan esensial ini. Alih-alih masuk ke mode pemulihan, tubuh Anda beralih ke mode darurat untuk melepaskan panas. Sistem saraf menjadi hiperaktif, detak jantung meningkat, tekanan darah melonjak, dan hormon stres membanjiri sistem Anda. Akibatnya, bagi sistem kardiovaskular sangat mengerikan. Jantung berdetak 10-20 kali lebih cepat per menit sepanjang malam. Itu berarti 4.800 sampai 9.600 detak jantung ekstra. Tekanan darah bisa naik 10-15 poin, keringat berlebihan menyebabkan dehidrasi yang membuat darah menjadi lebih kental, dan ratusan mikro kebangkitan berulang kali meningkatkan detak jantung. Sebuah studi penting dari European Heart Journal yang melibatkan 47.000 orang dewasa menemukan bahwa orang yang tidur di ruangan dengan suhu di atas 72 derajat Fahrenheit memiliki risiko stroke 60% lebih tinggi, risiko serangan jantung 45% lebih tinggi, dan penurunan fase tidur dalam sebesar 30%. Bagi orang di atas 60 tahun, hal ini menjadi lebih berbahaya karena regulasi suhu tubuh menjadi kurang efisien. Banyak obat-obatan memengaruhi regulasi suhu, dan kondisi kesehatan yang sudah ada membuat stres suhu menjadi mematikan. Solusi: jaga suhu kamar tidur antara 60 sampai 67 derajat Fahrenheit, dengan 65 derajat Fahrenheit sebagai suhu optimal. Gunakan spray katun ringan, beberapa selimut tipis daripada selimut tebal, dan kipas angin untuk sirkulasi udara. Mandi air hangat 60-90 menit sebelum tidur. Penurunan suhu selanjutnya membuat Anda mengantuk secara alami. Namun, kebiasaan berikutnya menyebabkan lebih banyak kunjungan ke ruang gawat darurat daripada yang Anda bayangkan. Ini adalah gerakan sederhana yang dilakukan jutaan orang dengan salah setiap malam. Ketik hot sleeper. Jika Anda telah melakukan kesalahan suhu ini,
Anda mungkin terkejut berapa banyak orang yang berada dalam bahaya. Kebiasaan 3. Gerakan bangun tidur yang menyebabkan jatuh fatal. Kebiasaan ini begitu otomatis sehingga hampir semua orang melakukannya tanpa sadar, tetapi kebiasaan ini bertanggung jawab atas ribuan kunjungan ke ruang gawat darurat dan kematian setiap tahun. Bangun dari tempat tidur terlalu cepat saat terbangun di malam hari. Bayangkan ini, pukul 2.30 pagi, Anda bangun dan perlu ke toilet. Masih setengah tidur, Anda langsung berdiri. Tiba-tiba ruangan berputar, penglihatan Anda gelap, kaki terasa lemas, dan Anda terjatuh. Ini bukan kecerobohan. Ini adalah hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah yang mematikan dan menjadi semakin berbahaya setelah usia 50. Saat berbaring, sistem kardiovaskular Anda rileks. Namun, saat Anda tiba-tiba berdiri, gravitasi menarik 500 sampai 800 ml darah ke kaki dan menjauh dari otak. Pada orang muda, sistem saraf menyesuaikan dalam hitungan detik. Namun, setelah usia 50, respons ini menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Tambahkan obat-obatan, dehidrasi, dan kondisi jantung, dan Anda memiliki resep untuk bencana. Akibatnya sangat mengerikan. Jatuh mendadak yang menyebabkan patah pinggul dan cedera kepala, kejadian kardiovaskular akibat stres kardiovaskular mendadak, risiko stroke akibat perubahan tekanan darah yang drastis, dan risiko kematian 70% lebih tinggi dalam 10 tahun bagi orang dengan hipotensi ortostatik kronis. Statistiknya mengerikan. 65% jatuh pada orang di atas 60, 5 tahun terjadi saat pergi ke kamar mandi di malam hari. Patah pinggul memiliki tingkat kematian 25% dalam 1 tahun, dan 50% tidak pernah pulih kemandiriannya. Solusi penyelamat nyawa, protokol bangun aman. 1. Berhenti. Berbaring diam 10-15 detik, ambil napas dalam-dalam. Duduk kedua, pindah ke posisi duduk di tepi tempat tidur, pompa betis selama 10-15 detik. 3. Berdiri. Bangkit perlahan dengan tangan berpegangan pada meja samping tempat tidur. 4. Uji. Berdiri diam selama 3-5 detik sebelum berjalan. Pasang lampu sensor gerak, pegangan tangan, dan simpan sandal anti-selip di samping tempat tidur. Jangan berjalan dengan kaus kaki. Tapi yang akan datang selanjutnya akan menakutkan Anda. Jutaan orang perlahan-lahan mati lemas setiap malam tanpa menyadarinya. Hapus dizzy getter. Jika Anda pernah merasa pusing saat bangun dari tempat tidur, Anda perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebiasaan 2, penghalang pernafasan yang terjadi saat Anda tidur. Saat ini, ada kemungkinan besar Anda perlahan-lahan mati lemas setiap malam tanpa menyadarinya. Saya berbicara tentang sleep apnea, mempengaruhi lebih dari 80% orang di atas 60 tahun, tetapi tidak terdiagnosis dalam kebanyakan kasus. Ini bukan hanya mendengkur. Tubuh Anda secara harfiah berhenti bernapas ratusan kali per malam. Selama sleep apnea, otot tenggorokan rileks dan kolaps ke dalam, menghalangi saluran napas. Anda berhenti bernapas selama 10 detik, 30 detik, kadang-kadang lebih dari 1 menit. Selama episode ini, kadar oksigen turun drastis dari normal 95 sampai 90. 8% menjadi 70% atau lebih rendah. Di bawah 90% adalah keadaan darurat medis. Karbon dioksida menumpuk membuat darah menjadi beracun, otak memicu respons stres besar-besaran yang membanjiri tubuh dengan adrenalin, dan detak jantung melonjak saat jantung berusaha keras memompa darah yang sedikit mengandung oksigen. Siklus ini berulang 30-100 kali per jam sepanjang malam. Bayangkan mengalami keadaan darurat yang mengancam nyawa 100 kali setiap malam tanpa menyadarinya.
Akibatnya sangat menghancurkan. Risiko serangan jantung 4 kali lebih tinggi, risiko stroke 3 kali lebih tinggi, risiko kematian mendadak akibat jantung 2,5 kali lebih tinggi, dan jaringan otak menyusut secara literal akibat kekurangan oksigen. Sleep apnea membuat otak menua 3 kali lebih cepat. Otak seseorang berusia 60 tahun bisa memiliki fungsi otak seperti orang berusia 80 tahun. Tanda-tanda peringatan: mendengkur keras secara kronis, kesulitan bernapas di malam hari, sakit kepala di pagi hari, mulut kering saat bangun tidur, kelelahan ekstrim di siang hari, meskipun tidur 8 jam, masalah memori, perubahan mood, dan tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan. Solusi: segera konsultasikan dengan spesialis tidur jika Anda mengalami gejala ini. Pengobatan meliputi mesin check-up, alat oral, terapi posisi, dan perubahan gaya hidup. Penurunan berat badan hanya 10% dapat secara dramatis memperbaiki sleep apnea. Tapi ada satu kebiasaan terakhir yang lebih berbahaya daripada semua kebiasaan lainnya digabungkan. Ketik snorer. Jika ini terdengar seperti Anda, kebiasaan terakhir mungkin yang paling mengejutkan. Kebiasaan 1, kesalahan obat yang membunuh ribuan orang. Ini adalah kebiasaan paling mematikan. Mengonsumsi obat tidur, obat nyeri, atau obat tekanan darah tanpa pengawasan yang tepat. Hal ini menyebabkan epidemi diam-diam kematian di malam hari yang terjadi di lemari obat di seluruh Amerika. Obat tidur seperti Ambien, Ativan, dan Xanax tidak memberikan tidur alami. Mereka menenangkan Anda sambil memperlambat pernapasan dan meningkatkan risiko jatuh hingga 300%. Mereka mengganggu tahap tidur dalam yang diperlukan untuk detoksifikasi otak dan konsolidasi memori. Pengguna jangka panjang memiliki risiko demensia dan kematian dini yang jauh lebih tinggi. Obat-obatan ini tidak pernah dimaksudkan untuk tidur atau penggunaan jangka panjang. Obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen, diclofenac, dan relaksan otot mengganggu struktur tidur dan dapat menyebabkan interaksi berbahaya dengan obat-obatan lain yang umum digunakan pada orang tua. Obat tekanan darah yang diminum pada waktu yang salah dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan selama tidur, mengurangi aliran darah ke otak, dan meningkatkan risiko stroke. Banyak orang mengonsumsi obat ini sebelum tidur karena mengira itu membantu, tetapi hal ini dapat berakibat fatal. Industri farmasi mendapatkan keuntungan dari ketidakpahaman orang tentang risiko ini. Ruang gawat darurat menyaksikan konsekuensinya setiap malam. Jatuh akibat sedasi, depresi pernapasan, interaksi obat yang berbahaya, dan kejadian kardiovaskular mendadak akibat fluktuasi tekanan darah yang disebabkan oleh obat. Solusi: jangan pernah mengonsumsi obat baru tanpa berkonsultasi dengan dokter tentang waktu dan interaksi obat. Tanyakan tentang alternatif alami, teh kamomil, mandi air hangat, latihan pernapasan, meditasi, dan relaksasi otot progresif. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah, bekerjasamalah dengan dokter untuk mengoptimalkan waktu pengonsumsian. Banyak orang merasa lebih baik jika mengonsumsinya di pagi hari. Pantau tekanan darah Anda secara teratur dan laporkan segera jika mengalami pusing, kebingungan, atau masalah keseimbangan. Nyawa Anda mungkin bergantung padanya. 7 kebiasaan ini membunuh ribuan orang setiap malam. Tetapi sekarang, Anda memiliki kekuatan untuk melindungi diri dan orang yang Anda cintai. Saya ingin mendengar dari Anda. Kebiasaan mana yang paling mengejutkan Anda? Berapa banyak yang Anda lakukan saat ini? Perubahan apa yang akan Anda lakukan malam ini? Apakah Anda pernah mengalami tanda-tanda peringatan ini? Tulis jawaban Anda di bawah. Cerita Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jika ini membuka mata Anda tentang bahaya yang tidak Anda ketahui, tekan tombol like dan bagikan dengan orang yang Anda sayangi. Bersama, kita dapat mencegah tragedi yang tidak perlu ini. Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Minggu depan, saya akan mengungkap 5 kebiasaan pagi yang secara diam-diam merusak kesehatan Anda
yang mungkin Anda lakukan sebelum pukul 9 pagi. Tidur dengan aman, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi.